Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapannya untuk diangkat secara langsung menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah suatu hal yang wajar diimpikan dan diharapkan supaya bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Tetapi di balik itu juga, Bapak Ibu honorer wajib mengetahui kira-kira syaratnya bagaimana. Nah, di sini pada informasi ini disampaikan bahwa syaratnya harus punya masa kerja minimal segini. Nah, ini wajib kita ketahui Bapak Ibu. Berapa sih patokan masa kerja yang dijadikan dasar untuk mengangkat honorer menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes ini? Kemudian, informasi yang sedikit bentrok dengan informasi pengangkatan tanpa tes yaitu bahwa di tahun 2024 tahun ini honorer diangkat menjadi ASN P3K tetap melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN, tetapi beda jalur dengan seleksi fresh graduate atau formasi umum. Namun ini adalah formasi honorer yang diputuskan bisa lulus berdasarkan pemeringkatan sesama honorer, tetapi ingat satu hal, ya, ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal pembicaraan hangat sebelum terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kira-kira mengenai syarat masa kerja minimal yang harus dimiliki oleh honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes ini, mari kita simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, khususnya jalur honorer. Disampaikan bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada Desember 2024, yang berarti semua status pegawai honorer dialihkan menjadi ASN. Dengan sendirinya, semua honorer dengan sudah dialihkan, maka pegawai honorer sudah tidak ada lagi di instansi pemerintah. Karena statusnya semuanya ASN, baik P3K full time atau P3K part time. Jadi honorer yang ada akan diangkat menjadi P3K, di mana pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K ini terbagi menjadi dua kelompok berbeda, yakni adalah kelompok P3K paruh waktu dan kelompok P3K penuh waktu. P3K part time dan P3K full time. Itulah nantinya dua kelompok P3K yang direkrut melalui honorer ini di tahun 2024 tahun ini. Tetapi berbicara soal P3K part time atau paruh waktu, itu belum bisa kita ambil satu kesimpulan. Karena detail rincian mekanismenya itu belum terbit Bapak Ibu, yaitu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Untuk kelompok P3K penuh waktu ini akan mendapatkan semua gaji dan juga tunjangan secara penuh. Tentunya golongan ini sangat diuntungkan. Selanjutnya untuk P3K paruh waktu, mereka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu secara bertahap ketika keuangan pemerintah lebih stabil lagi. Tentu tenaga honorer lulusan SMA, S1, dan lainnya tidak dibeda-bedakan sama sekali, bahkan termasuk honorer lulusan SD, SMP. Yang menentukan apakah seseorang akan jadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu adalah kualitas kerja. Ingat Bapak Ibu ya, kualitas kerja.
Dalam seleksi pengangkatan tenaga honor jadi ASN P3K kali ini akan memakai sistem pemeringkatan atau peringkat. Jadi siapa yang peringkatnya atas akan dijadikan P3K full time. Daripada ketentuan ya, maka itu akan digiring menjadi ASN P3K part time. Namun tentu akan ada beberapa pengecualian khusus, contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Joni Mart Girsang, beberapa waktu yang lalu. Nah, apa yang disampaikan ini Bapak Ibu? Lebih dari 5 tahun secara berturut-turut. Nah, tentunya itu dari sisi masa kerja Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Joni Mart Girsang. Sudah terdaftar database BKN, akan dipada peraturan yang keenamnya itu tenaga honorer yang bekerja pada bidang pertanian. Yang kedua, ketiga, tenaga honorer yang bekerja pada bidang penelitian. Yang kelima, honorer atau tenaga honorer yang bekerja pada bidang fungsional. Dan yang terakhir, urutan keenam, yaitu bidang kesehatan. Semua honorer. Selanjutnya mengenai jadwal pengangkatan tenaga honorer yang sudah tersebar secara luas adalah sebagai berikut. Tahap 1, pengangkatan honorer. Jadi P3K akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Maret 2024 ini. Jadi tinggal menunggu kurang lebih 1 bulan lagi Bapak Ibu ya, untuk tahap pertama. Tahap kedua, pengangkatan honorer dari P3K akan dilakukan pada kisaran bulan Juni 2024. Tahap ketiga, proses pengangkatan akan dilakukan pada kisaran bulan Agustus 2024. Nah, demikian informasinya mengenai honorer diangkat P3K 2024 dengan syarat masa kerja sudah melampaui waktu tertentu. Patokan yang disampaikan tadinya sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Joni Mart Girsang, yaitu 5 tahun ke atas atau standarnya 5 tahun ke atas Bapak Ibu ya, masa kerja yang menjadi patokan dan seterusnya terdaftar dalam database BKN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.